Hai, nama saya David dan kita sedang berada di Kopi Neso, channel yang akan membahas segala hal tentang kopi. Jadi pastikan bagi kalian para pecinta kopi bisa subscribe dan like video ini supaya video-video selanjutnya bisa nongol di beranda kamu. Hari ini kita akan membahas tentang minum kopi di bulan puasa. Boleh atau enggak? Ya boleh-boleh aja dong, ya. Dan namanya minum kopi apa yang salah? Nggak ada masalah kalau kita minum kopi walaupun kita sedang berpuasa. Cuma ada yang perlu diperhatikan guys, ketika kita minum kopi saat bulan puasa. Jangan sampai kita salah terus minum kopi justru malah mengganggu puasa kita. Kalau misalkan kita normal-normal aja, nggak ada masalah dengan kesehatan tubuh kita minum kopi harian juga nggak ada masalah dengan tubuh kita. Nggak ada masalah, nggak ada yang ribet ya, minum aja. Cuman yang jadi masalah kalau kita punya penyakit bawaan, misalkan yang sering kita ketemui orang sakit MAH. Orang sakit MAH itu lebih sensitif terhadap makanan-makanan yang sifatnya ekstrim ya. Salah satunya adalah kopi. Biasanya orang minum kopi terus jadi perutnya, lambungnya jadi nggak enak atau kembung dan lain sebagainya. Apalagi saat bulan puasa. Bulan puasa itu saat kita mengkonsumsi makanan kita itu sebenarnya kita menyerap zat, mineral, vitamin yang ada di dalam kandungan makanan itu lebih banyak. Ya, termasuk apa yang baik atau yang nggak baik juga. Karena itu pun kita harus berhati-hati dalam mengkonsumsi kopi. Apalagi kalau kita punya riwayat darah tinggi, itu juga harus berhati-hati dalam konsumsi kopi karena kopi sendiri bisa menaikkan tekanan darah kita. Ada pertanyaan juga kalau orang hipertensi, naiknya tekanan darah ketika minum kopi akan bisa berakibat buruk bagi hipertensi. Ya, di kondisi tertentu, tapi kondisi umum sebenarnya tidak terlalu berpengaruh, guys. Kalau misalkan tekanan darah kita sudah terlalu tinggi ya, jangan minum kopi dulu. Kecuali kita minum kopinya sampai 5 cangkir lebih dalam sehari. Itu mungkin sudah over kali ya. Saya aja nggak bisa menikmati kalau misalkan minum kopi sebanyak itu. Sesuatu yang over, berlebihan, palate kita, indera perasa kita juga jadi lebih kurang sensitif. Beda ketika kita berpuasa. Saat kita berbuka, rasanya taste dan aroma yang detail itu kita bisa rasakan. Perlombaan cupping, mencicip kopi itu akan sangat-sangat disarankan ketika pesertanya berpuasa. Kenapa? Karena lidah sensori kita, palate kita, lidah perasa kita itu lebih peka terhadap rasa-rasa yang muncul, walaupun itu kecil, yang tidak kita rasakan ketika tidak berpuasa. Tapi kalau berpuasa, levelnya akan berbeda. Jadi tentang kesehatan, kalau misalkan sakit MAH, boleh nggak minum kopi? Kalau MAH-nya kronis ya tunggu dulu lah, perut lagi nggak enak, kembung dan lain sebagainya, masa minum kopi? Nggak worth it dong. Tapi kalau misalkan punya bawaan MAH tapi tidak sedang MAH dan berpuasa, ya kita perlu selektif dalam memilih kopi apa yang kita konsumsi. Apalagi ketika berpuasa, kita semakin peka terhadap zat yang masuk, termasuk kafein. Orang yang nggak MAH pun lebih baik tidak over, kita bisa setiap hari minum kopi dan lain sebagainya. Lalu kopi jenis apa yang sangat disarankan ketika kita berpuasa? Ada 2 jenis kopi yang paling umum. Ini Robusta dan ini Arabica. Robusta memiliki tingkat kafein 2 kali lebih tinggi dibandingkan Arabica. Dimana kita tahu bahwa kafein itu sifatnya yang asam, akan memicu asam lambung. Kopi Arabica jauh lebih aman karena kafeinnya setengahnya dari Robusta. Artinya kita bisa minum kopi Arabica ketika berpuasa, itu lebih aman. Dan pastikan minum kopi setelah makan. Jadi setelah sahur atau setelah berbuka puasa. Jadi perut keisi dulu dengan makanan baru kita bisa minum kopi. Atau mengkonsumsi kopi decaf yang minimal 80% kadar kafeinnya sudah dihilangkan. Tapi kopi decaf itu juga yang beans ya, yang berbentuk biji, jangan yang instan. Karena kopi instan itu sudah mengandung bahan-bahan kimia yang lainnya, yang itu bisa juga memicu perut kembung, sakit MAH dan lain sebagainya. Jadi lebih baik ini guys, kopi biji langsung. Lalu berapa cangkir sehari yang bisa kita konsumsi? Normalnya kalau hari-hari bisa 4-5 cangkir. Itu udah batas maksimal. Lewat dari itu sudah melewati batas wajar dari yang tubuh kita bisa terima. Saya aja juga tidak bisa menikmati jika sudah terlalu over. Lebih baik 1-2 cangkir sehari itu sudah sweet spot, dimana
besok kita bisa ngopi lagi, udah nggak over. Seperti kita minum air putih deh. Minum air putih itu udah jadi kebiasaan kan. Yang kita haus minum air putih terus. Tapi ketika berpuasa, di mana minum air putih itu hanya ada di jam-jam tertentu, saat minum air putih pertama kali itu rasanya nikmat sekali. Betul kan? Demikian juga dengan kopi. Ketika kita tidak over dalam minum kopi, kita bisa menikmati lebih enak. 5 cangkir sehari itu Arabica. Jadi kalau Robusta maksimal 2 sampai 2,5 cangkir. Tapi ketika kita berpuasa, ya paling 1 sampai 2 cangkir juga sudah cukup. Karena waktu kita juga nggak banyak kan untuk menikmati kopi, yaitu saat sahur dan saat berbuka puasa. Kapan kita bisa menikmati kopi saat puasa? Berarti kita punya 2 waktu di mana kita bisa menikmati kopi. 1 saat sahur, 2 saat berbuka puasa. Saat sahur, nah ini ada problemnya guys. Sifat dari kopi adalah diuretik. Bisa menyebabkan dehidrasi. Kita lebih sering pipis-pipis tuh ya ketika kita mengkonsumsi kopi. Padahal ketika kita berpuasa, jelas kita ingin menghemat-hemat air yang ada di dalam tubuh kita supaya tidak dehidrasi. Ya udah, kalau gitu kita minum kopinya setelah berbuka ya. Problem kembali timbul. Ketika kita minum kopi saat berbuka, setelah berbuka puasa, kita ingat bahwa kopi bisa menyebabkan susah tidur. Padahal kita harus sahur, harus bangun pagi besok. Kalau kita kurang tidur, akibatnya besok kita bangun dengan badan yang tidak fit, dengan badan yang rasanya capek. Jelas ini akan mengganggu produktivitas kita. Saya tahu kalau ada beberapa orang punya sensitivitas terhadap kopi yang berbeda-beda. Misalkan, saya sore hari minum kopi, lalu setelah makan malam, jam 7 malam saya minum espresso pula. Terus saya bisa tidur dengan normal. Nggak ada masalah. Ya oke, memang ada beberapa orang yang demikian. Tapi efek dari kafein itu tetap bekerja di orang tersebut. Walaupun dia tetap bisa tidur dengan normal, tapi proses deep sleep dia akan terganggu. Yang mana deep sleep kita butuhkan untuk merecharge kondisi tubuh kita. Dan akhirnya dia akan bangun pagi dengan ya rasa capek, ya nggak fit, nggak fresh. Dan itu kita juga tidak harapkan. Jadi gimana? Mau sahur susah, mau berbuka puasa juga susah. Ya nggak usah terlalu dibikin ribet lah. Kita minum kopi ya minum kopi aja. Ya tergantung waktu, kegiatan, aktivitas kita. No problem. Ya yang penting kita tahu kopi apa yang kita konsumsi, lalu berapa banyak yang kita konsumsi. Lalu kita juga harus tahu kondisi kesehatan kita, tubuh kita seperti apa. Apakah kita sensitif atau tidak. Tapi jika saya harus memilih kapan saya bisa mengkonsumsi kopi saat puasa, saya akan lebih memilih minum kopi setelah sahur. Nah, kenapa? Karena saya lebih mengutamakan tidur saya. Ketika setelah berbuka, saya minum kopi itu bisa mengganggu tidur saya. Dan saya nggak mau itu terjadi. Lebih baik saya minum ketika setelah sahur. Walaupun punya sifat mendehidrasi kita, jadi sering pipis. Tapi sebenarnya juga nggak terlalu yang parah bagaimana sih. Mungkin sedikit bikin kita pipis-pipis. Tapi nggak yang sampai segitunya juga. Apalagi kopi yang kita pilih juga sudah Arabica, bukan Robusta. Jadi aman. Dan efeknya setelah itu kita jadi nggak ngantuk. Ya, kita bisa bekerja dengan baik, dengan nyaman ketika berpuasa. Lalu metode yang kita pakai untuk menyajikan kopi seperti apa? Yang jelas apapun metodenya kita bisa gunakan bebas, nggak ada masalah ketika minum kopi. Hanya saja ada beberapa metode yang mengekstraksi kopi lebih banyak dibandingkan metode-metode yang lain. Misalkan espresso atau French press, dia akan mengekstraksi kopi lebih banyak dibandingkan pour over. Jadi metode drip seperti V60 itu bisa jauh lebih aman lagi untuk dikonsumsi saat berpuasa. Yang jelas bukan kopi instan, lalu jangan ditambahkan gula juga karena itu nggak baik buat kesehatan kita pula. Kita bisa pakai susu atau kopi hitam dengan aromatiknya yang luar biasa, itu sudah sangat menyenangkan.
bikin kita relax, bikin kita nikmat, nyaman, dan healing lewat kopi. Dan yang jelas isi perut dulu sebelum kita minum kopi, jangan sampai perut kosong ya, lalu kita minum kopi duluan. Udah salah caranya ya. Mau itu ketika puasa maupun nggak puasa juga nggak baik buat kita. Kalau minum kopi di kafe bagaimana? Ketika kita puasa, sahur, jelas belum ada coffee shop yang buka ya. Tapi kalau saat berbuka, nah itu banyak coffee shop yang buka. Itu kita bisa konsumsi kopi saat buka puasa. Nggak masalah, bagi saya nggak masalah, asalkan itu bukan jadi sesuatu yang rutin. Kalau saya berencana untuk stop minum kopi, awalnya saya minum 4-5 cangkir sehari. Itu rutin setiap hari seperti itu. Tapi oke, besok saya mau puasa, saya mau berhenti minum kopi. Kita nggak bisa serta-merta hari ini minum kopi 4-5 cangkir, besok langsung stop. Nah, itu jangan dilakukan, karena itu bisa menimbulkan efek withdrawal syndrome. Ya, efek putus zat, di mana kita akan mengalami yang namanya pusing, migrain, atau ngantukan parah. Ya, jadi ya itu sangat merugikan kita. Nah, caranya bagaimana? Kita bisa tapering down. Misalkan hari ini saya konsumsi 5 cangkir, dikurangin besok 4 cangkir, besoknya 3 cangkir, besoknya 2 cangkir, besoknya 1 cangkir. Ya, besoknya nggak minum sama sekali. Kita kasih waktu tubuh untuk beradaptasi terhadap perubahan ini. Ya, itu berlaku juga dengan puasa. Yang saya lakukan ketika saya puasa, biasanya saya sudah tahu kapan tanggalnya saya akan puasa, maka hari ini saya akan tapering down. Hari ini saya akan mulai untuk skip sarapan, lalu makan jam 12. Besok saya skip makan siang, saya mundurin dari jam 2. Besok saya nggak makan sampai jam 3. Besok lagi saya nggak makan sampai jam 5. Besok lagi saya nggak makan sampai ya jam 6. Berarti itu sudah full puasa ya. Ketika saya melakukan itu, saya memberi waktu untuk tubuh saya beradaptasi. Awalnya ketika saya pun berpuasa, hari ini saya makan normal, besok saya langsung puasa full. Efeknya apa yang saya rasakan, nggak tahu kenapa, saya nggak punya mah. Tapi perut saya rasanya sakit, ya seharian rasanya lemes, lalu pusing juga. Nah, ketika saya tapering down, itu saya nggak merasakan hal-hal itu terjadi. Lemes iya, tapi kalau sampai pusing nggak. Lemes biasa aja sih, masih normal. Jadi saya kasih waktu tubuh saya untuk beradaptasi. Tubuh itu pinter guys, dan tubuh itu tidak bisa diperintah oleh otak kita. Oke, hari ini kamu puasa, kamu harus lakukan A, B, C, D. Enggak, tubuh itu bereaksi terhadap hal-hal yang terjadi ke kita. Oke, jadi kesimpulannya, boleh nggak kita minum kopi saat berbuka puasa? Jelas tentu saja boleh, tapi kita harus lihat aturan-aturan yang tadi supaya kita tetap aman saat mengkonsumsi kopi di saat berpuasa. Ya, jadi sekian video kali ini. Jangan lupa untuk subscribe dan like video ini supaya video-video berikutnya bisa nongol di beranda kalian. Dan juga follow Kopi Neso di Instagram, kita akan update setiap hari di sana. Jadi menurutmu, apa yang bisa kita bahas di channel ini? Tulis di kolom komentar dan see you!